warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Lucia Zarani from 324 DX Management class with study ID number 244110888. Here I will explain the material from Human Research Management, the key to achieving competitive advantage. Okay, let's discuss the material together. Oke, di slide pertama ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen sumber daya manusia adalah kunci meraih keunggulan kompetitif. SDM adalah aset paling penting dan kunci untuk memenangkan pesaing. HR bukan admin, tetapi engine strategis untuk inovasi dan keunggulan. SDM sebagai penggerak inovasi dan keunggulan pesaing, yaitu fokus pada produktivitas dan komitmen karyawan. Contoh dari kehidupan sehari itu yaitu ada startup vintage yang mentransformasikan HR menjadi tim talent strategi sehingga berhasil mempercepat rekrutmen engineer berkualitas dari kampus dan bootcamp. Yaitu langkah implementasi singkatnya yaitu yang pertama, tetapkan HR sebagai bagian dari meja strategi bisnis atau ikut rapat board. Yang kedua itu buat KPI HR yang mengukur kontribusi terhadap tujuan bisnis atau miss waktu to fill posisi kunci tingkat retensi top talent. Lalu di slide kedua ini ada SDM adalah aset terpenting dalam bisnis modern. Menetapkan peran SDM lebih dari sumber daya sebagai katalitas perubahan dan kreativitas. Menjelaskan bahwa manajemen SDM yang efektif menghasilkan kinerja superior. Poin pentingnya optimalisasi potensi karyawan, itu peningkatan performa organisasi. SDM mempengaruhi inovasi, pengambilan keputusan, dan adaptasi pasar. Contohnya yaitu perusahaan retail yang mengulirkan program inovasi internal atau ide challenge di mana staf toko mengusulkan cara penjualan baru. Ide terbaik diimplementasikan dan berdampak pada peningkatan penjualan lokal. Yaitu langkah implementasi singkatnya bisa dijalankan program pengembangan ide karyawan dengan reward yang jelas, lalu kumpulkan metrik hasil atau miss revenue per store, jumlah ide diimplementasikan. Di slide ketiga itu ada strategi HRM yang mendorong keunggulan kompetitif. Ada 3 pilar strategi HR yang krusial. Yang pertama itu rekrutmen berkualitas, lalu yang kedua itu ada pengembangan berkelanjutan, lalu yang ketiga ada manajemen kinerja efisiensi. Rekrutmen itu kayak tarik talent yang tidak hanya terampil, melainkan cocok untuk perusahaan. Lalu yang kedua ada pengembangan, investasi berkala pada pelatihan atau upskilling atau reskilling. Yang ketiga ada manajemen kinerja, kayak sistem evaluasi yang transparan dan memotivasi. Contohnya kayak perusahaan teknologi yang bekerja sama dengan universitas atau kampus yang Hiring Plus program, magang insentif sehingga pipeline talenta terisi dengan cepat. Lalu ada perusahaan manufaktur yang menjalankan pelatihan berkelanjutan untuk operator mesin agar downtime-nya menurun. Kayak melangkah implementasi singkatnya itu kayak desain employer value proposition atau EVP yang jelas. Lalu jadwalkan kalender pelatihan tahunan, ukur efektivitasnya lewat pre-post test. Terapkan sistem OKR atau KPI yang transparan disertai reward. Di slide keempat itu ada budaya perusahaan dan responsif terhadap perubahan. Menekankan budaya sebagai penopang inovasi dan adaptasi. Budaya progresif mendorong eksperimen, keterlibatan, dan respons cepat terhadap perubahan pasar. Budaya memengaruhi retensi, kolaborasi, dan kecepatan adopsi teknologi.
organisasi tangguh adalah organisasi yang mudah beradaptasi. Contohnya kayak perusahaan e-commerce yang menerapkan budaya fail fast, learn faster, tim diberi ruang mencoba A atau B, tes fitur baru tanpa takut dihukum bila gagal, dengan dokumentasi pembelajaran. Kayak implement singkatnya kayak lakukan survei budaya tahunan atau engagement psychological safety. Lalu yang kedua ada rancangan ritual atau town hall demo day untuk berbagai pembelajaran eksperimen. Di slide kelima ini ada teknologi HR digital, menekankan integrasi solusi digital HR untuk meningkatkan efisiensi operasional, produktivitas, dan retensi talenta. Tujuan jangka panjangnya yaitu berpindah dari reaktif menjadi proaktif atau prediktif. Gunakan HRIS atau ERP untuk manajemen data karyawan. Lalu ada analitik HR dan AI dapat memprediksi turnover, mengidentifikasi gap, skill, dan mempersonalisasikan learning PI. Contohnya kayak perusahaan besar yang menerapkan HR dashboard untuk memantau absensi, tren performa, serta peringatan dini bagi potensi turnover di unit tertentu. Langkah implementasi singkatnya mulai dengan modul dasar HRIS, data karyawan, absensi atau payroll. Lalu bangun dashboard KPI HR yaitu time to fill, retention rate, internal mobility rate. Lalu ada uji model predictive turnover pada satu unit sebelum rollout. Lalu di slide ke-6 itu ada peran HR dalam meningkatkan produktivitas dan retensi, menjelaskan korelasi antara engagement, penghargaan, dan probabilitas, menunjukkan bahwa pengakuan dan program engagement mengurangi kerugian akibat disengagement. Lalu karyawan yang terlibat memberi hasil lebih baik, berdampak pada layanan dan kepuasan pelanggan. Lalu program penghargaan harus terukur dan relevan untuk meningkatkan loyalitas. Contohnya kayak perusahaan layanan yang menerapkan Employee of the Month, berhadiah insentif spotlight di website internal sehingga tingkat engagementnya meningkat dan churn karyawan menurun. Langkah implementasi singkatnya yaitu jalankan survei engagement dengan buat action plan berdasarkan hasil. Lalu yang kedua ada implementasikan program pengakuan atau peer-to-peer recognition yang mudah digunakan. Lalu yang ketujuh itu ada HR sebagai mitra strategi bisnis, menegaskan peran HR tidak sekedar administrasi, tetapi sebagai mitra yang mendukung keputusan strategi perusahaan. Kayak fungsi utamanya tuh analitik data, perencanaan suksesi, dukungan ekspansi atau globalisasi. Analitik data mengidentifikasikan masalah dan kesenjangan keterampilan. Perencanaan suksesi itu memastikan keberlanjutan kepemimpinan. Kayak dukungan transformasi dan ekspansi itu HR membantu transisi organisasi tanpa mengorbankan budaya dan etika. Lalu contohnya kayak perusahaan multinasional Indonesia yang menyiapkan pipeline suksesi manajerial untuk operasi regional termasuk program rotasi lintas negara dan coaching leadership. Langkah implementasi singkatnya yaitu buat metrik sesuai suksesi untuk posisi kunci dan develop individual development plan atau IDP untuk kandidat suksesi. Yang kedua, gunakan HR analitik untuk mengukur readiness kandidat suksesi. Di slide ke-8 itu ada investasi SDM adalah investasi masa depan.
Menutup presentasi dengan pesan bahwa strategi SDM yang berkelanjutan menghasilkan keunggulan kompetitif jangka panjang. Sorot 3 fokus, yaitu talent terbaik, budaya kuat, dan pemanfaat teknologi HR. Fokus strategi pada talenta dan budaya membuka jalan menuju pertumbuhan dan keberlanjutan. Investasi SDM harus terukur pada KPI dan ROI yang jelas. Perusahaan consumer goods yang membangun akademik internal untuk mempersiapkan middle manager menjadi leader yang siap mengelola ekspansi regional. Langkah implementasi singkatnya yaitu ada susun bisnis case untuk investasi SDM atau biaya pelatihan, perkiraan peningkatan produktivitas, lalu ada tetapkan target 3-5 tahun untuk indikator HR yang mendukung strategi bisnis.